Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu diberi keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di sini teman-teman kita kedatangan motor Pega Air New ya. Seperti ini. Jadi di sini kendalanya pengapian ya. Pengapian lagi dan pengapian lagi ya. Jadi dalam beberapa bulan ini saya didatangi motor yang mengalami pengapian selalu teman-teman ya. Jadi di sini saya berbagi ilmu kepada teman-teman ya masalah tutorial pengapian, baik itu pengapian ataupun di bagian perkabelan ya. Sama itu ya kan. Jadi di sini terlihat di bagian kabel ini sudah berantakan seperti ini ya. Saya pun sudah mulai berkunang-kunang melihat kabel ini karena terlalu ini dia semeraut ya. Jadi di sini kabel sepul juga sudah dicabut seperti ini nampaknya ya. Ini dia, wow, tidak memiliki soket lagi. Kemudian di bagian kunci kontak juga tidak punya lagi, sudah disambung kabel seperti ini ya. Dan di bagian kabel ini melihat dari warnanya ya, sepertinya kabel ini juga tidak ori lagi teman-teman ya. Sudah pernah ganti mungkin ini. Ini dia, terlihat ya. Warna-warna kabel juga tidak seperti aslinya lagi. Jadi di sini kita agak bingung. Jadi kemarin diantar sama yang punya, dia mengatakan motor ini tidak ada api dan kalau bisa kabelnya dibuang saja katanya ya. Kita ambil yang perlu-perlu saja seperti di bagian pengapian ya, dan di bagian lampu itu kita hidupkan harus ya kan, karena berhubung di bagian batok lampunya juga masih ada ya. Oke, jadi ini kabel-kabel ini kita akan buka terlebih dahulu, nanti kita rakit kembali dan saya akan tutorialkan jalur-jalur kabelnya kepada teman-teman. Ini dia teman-teman ya. Kabelnya sudah kita buka semua dan tinggal kabel spool ya. Jadi di sini kembali saya sampaikan kepada teman-teman di spool ya, di bak spool maksudnya memiliki 5 kabel ya untuk motor Pega Air New ataupun Jupiter Jet ya, Jupiter Jet Burhan maksudnya, ataupun Mio dia sama, Mio Sporty, Mio Soul, Jupiter Jet Burhan ataupun Pega Air New dia sama pengapiannya ya. CDI-nya juga sama 5 TL dia. Jadi untuk pertama kita arahkan soket kiprok seperti ini. Kita masuk di bagian kiprok terlebih dahulu. Arahkan soket kiproknya seperti ini. Kemudian ini kita beri nama dan nomor masing-masing ya. Jadi saya beri nomor ini 1, 2, 3, dan 4 ya. Yang pertama ini adalah massa kiprok. Jadi untuk massa kiproknya kita sambung langsung ke bodi. Ini ada kabel saya tempel ke bodi ya. Kita gabung terus kemari. Massa kiprok yang pertama. Oke. Jadi yang kedua 1, 2 ini adalah spool ya, dimana spool kalau dia masih ori kabelnya berwarna putih. Ini dia di bagian bak spoolnya ya. Yang kedua adalah spool. Kemudian yang ketiga ini ya, 1, 2, dan 3 ini adalah kontak kiprok, dimana kontak kiproknya digabung ke kontak CDI ya. Jadi ini yang terakhir, ini adalah lampunya kita belakangkan dulu karena kita mengambil di bagian pengapian ya. Nanti setelah dapat pengapiannya baru kita rakit di bagian lampunya. Setelah masuk di bagian kiprok baru kita arahkan CDI-nya seperti ini, dimana untuk Pega Air New soket CDI-nya memiliki 5 kabel ya. Yang pertama ini dari kanan ke kiri kita ya. Maksudnya dari kiri ke kanan. Ini dia 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Yang pertama ini jangan pedoman warna karena soket ini tidak asli lagi, jadi berbeda warnanya dengan yang ori. Ini yang pertama.
Pokoknya nomor kabel aja dihafal teman-teman ya. Yang pertama adalah koil, massa, kontak, massa pulser, dan pulser. Paham? Saya ulang lagi ya biar jelas. Koil, massa, kontak, massa pulser, dan pulser. Seperti itu. Jadi untuk koilnya kita diamkan dulu. Kemudian masuk di bagian yang kedua, massa ini ya, massa CDI. Di mana massa CDI langsung kita gabung ke kabel yang sudah kita tempel ke bodi tadi. Kita gabung semua massanya teman-teman ya. Ini sekedar tutorial saja. Nanti apabila sudah apinya keluar baru kita akan rakit kembali seperti semula. Oke, yang kedua massa. Kemudian yang ketiga, ini adalah kontak CDI, di mana kontak CDI-nya kita gabung ke kontak kiproknya yang tadi, yang nomor 3. Ya, kontak kiprok yang nomor 3 gabung ke kontak CDI juga yang nomor 3. 1 2 3 ya. Yang kemudian yang keempat ini adalah massa pulser. Di mana massa pulser kalau dia kabelnya masih ori adalah berwarna merah. Ya, sambung kemari yang di bagian bak sepulnya ya. Kemudian yang terakhir ini jangan berwarna sekali lagi ya. Yang terakhir adalah pulser. Pulser masuk ke warna putih. Dia kalau yang ori dia berwarna putih teman-teman ya. Ini di bagian bak sepulnya 2 kabel putih di situ. Satu adalah pulser dan satu lagi adalah sepul. Jadi biasanya ya, dia untuk kabel kabel pulsernya biasanya dia seperti ini. Ini dia. Ya. Seperti ini dia warnanya, merah dan putih. Oke. Fokusnya tidak dapat ini. Oke. Ini dia. Oke ya, biasanya seperti ini. Jadi ini saya lepas tadi. Ya. Sudah selesai. Ini dia. Ya, memang kalau bagi adik-adik yang pemula ataupun teman-teman yang pemula memang agak masih bingung ya. Tapi inilah dia. Coba kita tes di kabel coil ini. Jadi ini harus nembak apinya ya. Seperti banyak video-video pengapian yang saya tutorialkan dia sama itu. Harus nembak apinya di sini. Kalau tidak nembak tidak mampu nanti untuk mendorong ke DC close-nya. Ya, kita tes kemari. Ini diamkan saya seperti ini, kemudian kita engkol. Ini apinya harus nembak ya. Sebentar, kita akan tes ya. Pastikan kabel tidak ada yang konsleting. Ini yang terakhir nih. Kita sambung dulu kabel massa sepulnya ya. Massa sepul ini tertinggal tadi. Kita sambung dulu supaya apinya keluar ya. Kalau tidak disambung massa sepulnya tidak bakalan keluar api. Karena ini adalah motor Yamaha, beda dengan motor Honda, Suzuki dan lain sebagainya, teman-teman ya. Khusus untuk Yamaha memang seperti itu dia. Oke, pastikan kabel tidak ada yang dempet. Kemudian ini akan kita tempel kemari dan kita engkol. Sebentar. Ini dia, bisa dilihat teman-teman. Harus nembak. Wow, ini dia. Keluar. Jadi kalau udah seperti ini, udah nembak, baru kita sambung ini ke DC close-nya. Ya, sebentar. Ini dia kabel DC close-nya. Yang ini. Ya. Kemudian kita sambung ke coil tadi. Ini dia. Kemari, setelah begini baru kita tes api di kabel busi. Oke, aman, tidak ada yang dempet. Aman ya. Langsung saja kita tes di kabel busi ini apakah keluar. Kalau tidak keluar sudah pasti coil ini mati, DC close ya. Kami biasa menyebutnya ini adalah DC close, coil dia sama ya. Langsung kita tes kemari. Apakah keluar api? Ini dia, terlihat. Wow. Mantap. Ini ya, berarti kabel sudah aman semua ya, sudah pas jalurnya maksudnya.
Ini dia. Bisa dilihat, memang kita kalau dilihat sepintas begini kita memang agak berkunang-kunang ya. Berkunang-kunang pening maksudnya melihat kabel yang semeraut seperti ini. Tapi inilah dia, karena jalur-jalur kabel itu sudah pas kita rakit, maka keluarlah api di kabel busi. Begitu teman-teman ya. Jadi selanjutnya saya akan rakit kembali. Ini sekedar tutorial saja, mungkin saya tidak rekam semua sampai akhir nanti, sampai selesai pembalutan ya. Nggak saya rekam itu karena durasi nanti yang cukup panjang. Ini saja intinya, teman-teman sudah bisa menyimak video ini ya, sudah bisa membedakan mana jalur-jalur kabelnya ya, dan bisa diamalkan apabila berjumpa kasus seperti ini ya. Sekali lagi, dia 5TL ya, ini dia CDI-nya 5TL ya, terlihat ya 5TL. Wow, nah ini dia 5TL. Jadi artinya kalau 5TL itu untuk Jupiter Jet Burhan, Pega Air Neo, Mio Sporty ya, maksudnya Mio Sporty, kemudian Mio Soul, 4 macam, dia sama. Jalur kabelnya juga sama teman-teman ya, tidak ada bedanya itu. Oke, untuk kiproknya juga sama, Mio 5TL ya. Jupiter MX dia sama juga kiproknya ya. Tetapi untuk CDA-nya kalau Jupiter MX sudah jelas berbeda, hanya kiprok saja yang sama. Begitu teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika berkenan, tekan tombol like ya, subscribe, dan share ke media-media lain supaya teman-teman kita bisa melihat. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fendi Bengkel Channel. Dadah.